7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini.
Saya undang jemaat bisa bangkit berdiri. Kita akan petikan kemerdekaan bersama-sama 3 kali. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Merdeka. Sekali lagi 1, 2, 3. Merdeka. Sekali lagi lebih antusias. Merdeka, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon jemaat untuk posisi siap sedia. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Indonesia. Di usia yang ke-80 tahun ini Tuhan, biar Tuhan Engkau Allah yang tetap berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang berjaya Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Untuk semakin hari Tuhan, Engkau memerdekakan bangsa kami Tuhan. Kami mau patahkan setiap kemiskinan atas bangsa ini Tuhan. Kami mau patahkan setiap kebodohan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia ini milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang berdiri atas bangsa ini Tuhan, boleh semakin hari semakin dimuliakan oleh nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biar Kau yang beracara Tuhan, Kau pimpin Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau sudah memelihara bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang terus memelihara atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Yesus Tuhan. Amin. Bangsa kami Tuhan, penuhi ke bangsa kami dengan kemurahannya daripada Engkau Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah
menyanyikan lagu ini, saya undang jemaat Tuhan untuk bisa berdiri bersama-sama. Ya Yesus Tuhan, ini kami Tuhan. Rendahkan diri, sujud dan Berdoa mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Yesus, hanya anugerah-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu Ampunilah, oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah pulihkan bangsa kami. Ya Yesus Tuhan, oh Tuhan, pulihkan. Ya Yesus Tuhan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Ya Yesus, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Ya biar Kau Tuhan yang pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus, Kau berdaulat Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kau berdaulat atas rakyat bangsa ini Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan, sikiralah ya Rama sekerererererererere. Indonesia penuh shalom, Indonesia penuh berkat Tuhan ada atas bangsa ini. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Biar hanya kemurahan-Mu saja ya Tuhan yang turun atas bangsa kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Terus Tuhan, Kau yang berjaya Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa Penuhi hati Ya Yesus Tuhan. kami, Oh Jesus, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini Tuhan. sampai Ya Yesus Tuhan, seluruh negeri ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. sampai seluruh bumi ini Dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa berbelas penuhi negeri ini Tuhan. kasihan-Mu Penuhi Bapa. negeri ini. Penuhi
sampai seluruh Indonesia. Sampai seluruh Indonesia. Yes, amin Tuhan. Sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia, Allah kita yang dahsyat yang ada atas Indonesia. Amin. Indonesia tahun ini boleh mengusung tema di usianya yang ke-80 tahun, Indonesia mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Amin. Ini juga doa buat setiap kita, karena kita adalah bagian dari Indonesia. Berarti semua kita akan mendapatkan kesejahteraan. Amin. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Dia, Allah yang luar biasa. Mari kita mau bersorak-sorai karena Tuhan pelihara bangsa ini dengan luar biasa. Yes. Pam param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa. Siapa satu-satunya penebus? Yes, Jesus. satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dari one, two, three, four. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yes, Jesus. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Siapa satu-satunya penebus kita? Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, 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 hey. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan. yes. Bersama kita. Amin. Di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Asik. Dia perlindungan Yes, Jesus. dan pengharapan. Sekali lagi dong, yo. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Hey, Di dalam kita. Jesus, Jesus, Jesus. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan
pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Dia. Yesus Tuhan kita. Siapa yang percaya di sini adalah umat pemenang? Yes, amin. Saya dan saudara adalah umat pemenang, amin. Karena siapa kita menang? Karena Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan kami adalah lebih dari pemenang Tuhan dalam segala perkara. Jesus, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, angkat tanganmu. Haleluya, berkatlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, berkatlah panjinya. Yes Tuhan, ini untuk Engkau Tuhan. Raja segala raja. Oh haleluya. Haleluya, Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yes Jesus, amin. Kita lebih dari pemenang. Asik, haleluya. Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari kita amini bersama-sama. Kita lebih dari pemenang. Yes, amin Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jesus. Sorak-sorai bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memerdekakan bangsa kami sampai berusia 80 tahun. Kami juga percaya Tuhan, Engkau Allah yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Amin. Mari saya persilahkan jemaat untuk bisa duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Biar setiap penyembahan yang pada pagi hari ini kita naikkan, itu boleh naik di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Biar setiap kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan lebih lagi. Ya Yesus Tuhan.
Kudus hadiratmu hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Ya Yesus Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ya Yesus Tuhan, Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Saya undang jemaat Tuhan bisa kembali bangkit, tetap dalam hadirat Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ya Yesus Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kuasa terjadi di sini. Sembah Dia, Tuhan.
Biarlah kemenangan selalu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kelepasan selalu terjadi dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah kesembuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami yang datang dengan sungguh-sungguh Tuhan, sungguh mengucap syukur berterima kasih atas merayakan kemerdekaan negara kami tercinta Indonesia yang ke-80 tahun Tuhan. Kami tahu kami hari ini ada itu karena kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan punya negara yang sungguh sangat kaya. Kami terus berdoa dan tidak akan pernah berhenti berdoa untuk segala bentuk intoleransi di negara ini Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk segala macam bentuk korupsi yang masih ada sampai hari ini ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang egois memikirkan dirinya masing-masing. Kami tahu kalau Engkau terus bercampur tangan Tuhan. Tidak perlu nunggu sampai 20 tahun lagi masuk Indonesia Emas. Kami percaya bahkan akhir tahun ini Tuhan bisa buat banyak hal dalam negara kami Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga kami hari ini tahu Tuhan bagaimana menjaga kerukunan dan juga mengatasi konflik ya Tuhan. Kami tahu Kau siapkan kami menjadi orang-orang umat-umat pemenang Tuhan. Pemenang yang terus berkenan di hatinya Tuhan. Karena kami sadar negara ini tidak akan pernah bisa melejit tanpa campur tangan-Mu. Pagi ini Tuhan kami berdoa Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Biarlah kami semua yang ibadah online maupun ibadah onsite, Kau berikan kami Tuhan pengertian Tuhan untuk mengubah tubuh, jiwa dan roh kami. Sehingga hari ini Tuhan adalah kami mengalami kebahagiaan. Kami mengalami hari lawatan Tuhan. Kami mengalami hari ucapan syukur. Kami melalui hari yang di mana hari ini kami terus mendapatkan hikmat yang baru daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Biarlah ajari hamba-Mu untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan kami tahu pulang dari tempat ini kami akan bersama-sama berbahagia dengan keluarga kami tercinta untuk mengalami Family Fun Day dengan banyak lomba yang sudah disiapkan Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus sehingga kebahagiaan ini mengawali untuk nanti sebelum akhir tutup tahun Tuhan. The year of happiness, luck and blessing semakin nyata dan lengkap hanya karena Engkau. Dan kita semua yang percaya dibawa Tuhan naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Izinkan saya sebelum mulai, saya mengajak Anda untuk sama-sama lihat satu cuplikan di mana saya pernah bilang kepada Anda tugas kita itu sebetulnya Anda sulit karena 1 bulan cuman mengajak satu orang untuk kita selamatkan, untuk kita bantu. 1 bulan cuman satu itu saya rasa itu mudah, tidak sulit, tapi supaya Anda ada gambaran seperti apa yang bisa kita lakukan sebelum kita jabarkan, mari kita lihat satu cuplikan berikut ini. Kita hidup di zaman yang penuh suara, tapi kurang bermakna. Banyak yang berkata-kata, sedikit yang bertindak. Banyak yang terlihat, tapi tak benar-benar hadir. Kasus dugaan korupsi, tolak PHK sepihak, Buruh menggelar unjuk rasa, tingkat pengangguran, merosakkan rumah doa, kasus intoleransi di balik capaian inflasi, luar negeri, dirusak warga, tersangka, tolak dari dapat mungkin Kenapa sih ini? Beritanya kayak gini aja terus. Alah, apa sih? Semuanya
bermuara pada ruang yang bernama kosong. Jika kita masih bisa bernafas sekarang, kira-kira apa yang ingin kalian lakukan? Aku tahu apa yang ingin aku lakukan. It's time to make a change. Tidak semua orang diberi teman seperjalanan yang menguatkan iman. Tetapi aku bersyukur karena memiliki mereka. Yuk kita selfie guys, yuk. Perasaan yang aku rasakan sekarang, kebahagiaan, sukacita, ketenangan. Aku ingin membagikan semuanya itu. Dimulai dari 1. Mungkin kita takut atau bingung bagaimana caranya. Terkadang, perasaan seperti itulah yang menghambat kita. Tetapi, daripada kita bertanya-tanya, lebih baik kita melakukannya. Jadilah berbeda. Bukan karena ingin menonjol, tapi karena kasih Tuhan telah mengalir dari dalam. Di mana ada kesenangan, pasti ada kesedihan. Banyak orang menginginkan keajaiban datang, sampai mereka tidak kuat menahan tangisan. Di saat seperti itu, yang bisa kita lakukan hanyalah menemani dan menguatkan mereka. Satu senyum, satu pelukan, satu tindakan kasih, itulah terangmu. Dimanapun kita berada, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Jadilah tangan yang mengangkat, bukan yang menjatuhkan. Bawalah nilai kasih, pengertian, dan harapan dalam setiap langkahmu. Sebab dunia butuh lebih banyak hati yang mau peduli. Kita bukan hanya hadir, tapi kita dipanggil untuk berdampak. Mereka akan melihat melalui perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Kasih yang tak hanya sekedar hadir, tapi dapat mengubahkan hati dan kehidupan seseorang. Kadang, dunia tak butuh perubahan besar, tapi dunia butuh satu tindakan kecil yang tulus dan memberikan dampak.
Kalian tahu, manusia adalah makhluk yang lemah. Lemah ketika dia sendirian, tidak bisa bergantung pada siapapun, selalu berusaha kuat dan selalu mencoba menyelesaikan semuanya dengan sendiri. Tetapi manusia juga makhluk yang kuat. Kuat ketika dia memiliki seseorang, ketika dia merasa dicintai, dan ketika ada yang menggenggam tangannya di tengah badai. Aku pernah membaca sebuah kalimat, hidup bukan hanya mencari arti, tetapi tentang memberi arti. Ketika hidupmu menjadi cahaya bagi orang lain, kamu tidak hanya hidup, tetapi kamu memberi kehidupan. Setiap dari kita di sini ada karena suatu alasan. Kita semua memiliki purpose di dunia ini semenjak kita lahir. Jikalau kamu merasa tidak pernah ada berkat di hidupmu, maka jadilah berkat untuk orang di sekitarmu. Karena kamu adalah berkat dan ciptaan Tuhan yang paling sempurna di matanya. I am rock and we are rock. Oke. Simple, Anda lihat sekeliling, siapa yang Anda butuh untuk Anda bantu, 1 bulan 1 orang dibantu, maka Anda akan bisa menyebarkan banyak kasih Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Juga katakan yes. Mari kita lihat di Filipi 2 ayat 1-4. Saya beri tema hari ini adalah kerukunan dan konflik. Kenapa orang itu sudah Anda bisa bayangkan 80 tahun kita merdeka, tapi sampai hari ini ya masih ada intoleransi. Anda bisa bayangkan 80 tahun merdeka, Anda masih lihat banyak orang-orang yang korupsi luar biasa, dan tahun ini dibuka besar-besaran, dan saya juga tidak tahu kenapa awal tahun waktu berdoa, saya dapat hikmat bahwa banyak korupsi dibuka di tahun ini, dan kita lihat di 80 tahun kalau dicanangkan nanti 2045 masuk Indonesia emas, ya semoga jangan masuk Indonesia cemas, itu aja. Lebih baik masuk Indonesia emas beneran, bukan Indonesia cemas. Karena kalau Anda semakin hari semakin diam dan tidak melakukan apa-apa, Anda tahu itu ada yang perlu dibantu, ada yang perlu dibenarkan isi otaknya, Anda tidak membantu mereka, ya Anda membiarkan Indonesia ini akan terus semakin hari akan tidak sadar bahwa kasih Tuhan itu dibutuhkan buat Indonesia. Yang setuju katakan yes. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat 1-4, kita tidak akan lama-lama. Karena hari ini kita akan melakukan banyak hal bersama dengan keluarga kita. Saya percaya Anda sudah banyak melakukan juga lomba di RT Anda masing-masing. Siapa yang kemarin juga ada tirakatan dan lomba dan segala macam, angkat tangan? Yes. Bahkan Anda melihat anak Anda sampai hari ini tadi pagi masih upacara bendera. Angkat tangan yang masih upacara bendera tadi pagi, ada anaknya? Ada? Oh, luar biasa. Oke. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 1-4. Saya baca yang ganjil, Anda baca yang genap, terus sampai ayat 8, saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang kedua, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang keempat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang keenam, yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedelapan, salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan adalah konflik dan hubungan yang tegang, saudara. Konflik itu melenyapkan sukacita. Kita nggak akan bisa melayani dengan baik, berkomunitas dengan baik, merasa kasih Kristus itu ada. Karena kalau Anda lihat dari ayat pertama saja kita sudah belajar karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh,
ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, kalau Anda tahu penyebab ketidakbahagiaan kita adalah konflik dan hubungan yang tegang, maka Anda harus pahami, konflik itulah yang melenyapkan sukacita Anda dan saya, saudara. Bagaimana caranya menangani konflik dalam hidup Anda dan saya? Kalau Anda nggak sukacita, kemerungsung terus karena jengkel terus bededek. Sekarang kita harus menangani, karena kalau enggak ya rugi. Anda akan terus-terusan hidup tiap hari kerja, pulang, tidur, pulang kerja. Lihat wajahnya orangnya tuh sudah jengkel, bededek gitu kan. Bagaimana cara menangani konflik dalam hidup Anda? Bukankah unity atau kesatuan itu adalah syarat utama untuk sukses dan bahagia dalam hidup? Itulah kenapa saya temanya bukanlah sukses dan bahagia dalam keuangan saja. Nek sukses dan bahagia dalam keuangan, orang bilang bahan bakarnya bahagia itu gampang kok Pak. Yang penting duitnya akeh. Saya harus ngomong, oh ya, contoh, untuk punya bisnis yang sukses, maka apa saudara? Karyawan dan bosnya harus bekerja sama, nggak bisa Anda. Kalau karyawannya isinya demo terus, nggak pernah mau mengerti kesulitan bosnya, demo, Anda lihat di TV toh, bosnya jengkel, ditutup nggak saudara pabriknya? Ya ditutup, ditutup jawabannya apa? Tolong saya, jawabannya sakaremu dewe loh, ke demo, kok nggak pernah ngerti sulitnya jadi bos, itu kan? Harus ada kerjasama, harus memahami, ada unity, baru bisa sukses dan bahagia dalam hidup. Itu bukan perkara uang, itu perkara mau kerja sama enggak. Yang kedua, contoh, kalau ingin punya pemerintahan yang sukses dan negara yang kuat, saya tulis apa saudara? DPR dan Presiden harus bekerja sama, enggak bisa enggak. Karena kalau misalnya nih ya, sama-sama ya, kalau iki salah ngomong, ya tahu, masuk penjara 10 tahun, karena bukan mayoritas. Tapi nek mayoritas salah ngomong, permohonan maaf sudah cukup. Anda jengkel enggak? Jengkel, loh kok ora adil. Nah itu loh, kerjasama itu yang benar. Jangan ada yang namanya sesuatu yang tidak imbang. Kita ini kan ya bukan bodoh-bodoh amat, ya kan? Kita ini kan ya tak lihat-lihat kan ya wis pinter-pinter kabeh sebetulnya. Cuman batin ya Allah, ya Allah. Untuk punya keluarga yang sukses, siapa yang pengen punya keluarga yang sukses angkat tangan? Tadi kan mikiri perusahaan, mikiri negara. Siapa yang pengen punya keluarga yang sukses angkat tangan? Yang tidak angkat tangan saya yakin sudah tidak punya keluarga lengkap, single. Tapi kan Anda tetap punya anak kan, Anda punya yang belum menikah, punya orang tua. Pasti kan pengen sukses. Artinya para anggota keluarga harus bekerja sama. Lah kalau Anda melihat ada anggota keluarganya keliling, ngelek ke adik, ngelek ke mboke, ngelek ke bapak, Anda tanda tanya, lho ki janjane iki kowe iki keliling dalam rangka apa? Wah ra gedah iki. Lah wong sing kono-kono ra ono omongan kok iki keliling-keliling kaya wong edan. Lah iki Anda harus paham. Kang, kalau laki gitu. Nek wedok, mbak, kowe nek keliling ki firmane Pak Gembala wingi ngomong, nek kowe pengen punya keluarga yang sukses, anggota keluarga harus bekerja sama. Lah nek kowe ngumbar-ngumbar, ngarang-ngarang cerita kuwi jenenge kowe mendoakan keluargamu ora sukses. Yang paham katakan yes. Makanya Anda harus benar. Lah wis kadung aku dilek-lek Pak, ya wis jarke didongake, dipeluk, kirimi siomay, bakcang kabeh kirimi kabeh. Ya kan, doakan, diajak ngomong. Kowe janjane errore kenapa to? Kowe pengen rak keluargamu ki sukses. Jawabannya pasti mau enggak Saudara? Pasti mau, enggak ada yang enggak mau. Kalau sampai enggak mau, something happen, berarti dia egois. Jangan-jangan minta belas kasihan memperkaya dirinya sendiri. Makanya kita harus paham, jadi dewasa itu harus betul-betul pikirannya buka. Bagaimana cara nangani konflik dalam hidup kita? Untuk punya gereja yang sukses, kita harus, loh kok rana suara ini loh, kita harus bekerja sama. Yang juga katakan yes.
Siapa bilang tempat ini adalah gerejanya satu orang, angkat tangan. Siapa yang bilang tempat ini adalah gerejanya nenek kita, angkat tangan. Tidak ada? Coba tanya sebelahnya lagi, gerejanya mbahmu atau itu? Jawaban, lah mbahku kan juga mbahmu toh. Jadi gerejanya siapa saudara? Mbah kita. Gereja sama? Bersama. Lah kalau ada orang yang menyebarkan roh perpecahan, ada orang yang cilik digawe gede banget, berarti orang ini pengen gerejanya sukses gak saudara? Ya ora. Lah nek wong ora gelem gerejane sukses, berarti wongnya diapake enake. Aja ngomong dikek Panadol. Karena saya punya kenalan dokter minum Panadol 50 butir rak mati saudara. Mau nyoba cobaan. Lungo ambulan dhewe ditelepon si ambulan iki ingin setengah jam maneh teng nggonku ya. Lah napa aku ingin percobaan bunuh diri yo. Dan tak kandhani dokternya ngomong 50 Panadol enggak mati. Kalau mau mati minumlah Baygon 1 liter. Siapa yang mau mati angkat tangan? Kalau Anda pengen mati tak beritahu. Keluarga Anda tidak akan sukses. Siapa yang pengen hidup selama-lamanya angkat tangan? Cuman satu sama anak-anak. Siapa yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan angkat tangan? Wah berarti pinter kabeh kan? Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Lalu selama-lamanya lah aku nangkene dhewean toh Pak. Lah engko nek sampai ono pengangkatan bagaimana? Oh tenang, yang diangkat itu yang gemuk duluan. Siapa yang gemuk di tempat ini? Wah aku angkat tangan tuh ya. Loh Bapak ini ngomong asal jeplak weh. Loh Anda kalau pindah rumah, kalau Anda pindah nih yang diangkat itu kursi sama vas bunga atau lemari saudara. Loh, cengkline kan kono. Yang mana yang diangkat duluan? Tanya Pak Doni loh, kelihatannya kan lebih biasa. Lebih bijaksana. Yang mana Pak Doni? Lemari yang gede atau vas bunga? Lemari kan? Ya yang cengkline kan kalau mau pengangkatan kan rak mungkin toh. Sing gering diangkat disian. Lah sing lemu sing ngangkat sopo? Yang diangkat itu harusnya cenglinya yang gemuk duluan. Yang juga katakan yes. Ya Allah dijawab yes tenang nih. Nanti kalau begitu surga sudah penuh yang gemuk-gemuk, yang kurus gak ada tempat bos. Ada ibu ngene, tenan porak Pak kembali lagi ya. Bercanda Bu. Sampai batak ini, waduh mateng aku iki pas gering kawa aku iki. Mendino spa. Body language aku iki. Wah, tiwas aku iki ngono ternyata sing lemu dhisik. Loh, itu cuman guyonan yang juga katakan yes. Ngomong kiri kanannya tenang. Kowe lemu, kowe gering, Tuhan tetap cinta padamu. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tapi saran saya gering bae lebih baik. Wong aku wis koyo ngene gantenge yo Anda malah lemu. Sangat sedikit yang bisa Anda capai, apalagi negara ini capai. Kalau Anda itu hidup sendiri tanpa kerjasama dengan orang lain, saudara. Sukses bukanlah pertunjukan tentang kehebatan satu orang, bukan. Sangat sedikit yang bisa dicapai tanpa kerjasama. Ketika ada kesatuan dan persatuan, ada kekuatan dan potensi yang luar biasa. Masalahnya, apakah orang itu mahir membangun hubungan? Enggak. Masalahnya banyak orang itu enggak mahir membangun hubungan baik. Sekarang bagaimana cara meningkatkan kerukunan dan mengurangi konflik? Filipi 2, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana menumbuhkan kerukunan dan menghindari konflik. Filipi 2 ayat 1-2, baca yang keras, 2-3. Jadi karena itu hendaklah kamu satu tujuan. Rasul Paulus memberikan 4 tanda dari kesatuan dan kerukunan. Yang pertama, sehati, sepikir. Yang kedua, satu kasih. Yang ketiga, satu jiwa. Yang keempat, satu tujuan. Rasul Paulus menjelaskan ada 4 cara yang praktis, simple, ngurangi konflik, meningkatkan kerjasama.
Baik di gereja, perusahaan, negara, tempat Anda bekerja, di keluarga juga. Dimanapun Anda berada. Yang pertama, baca yang keras. Kita harus menghindari rivalitas. Apa itu Pak rivalitas? Persaingan sengit antara dua pihak atau lebih. Yang biasa dan pasti bisa terjadi dalam banyak konteks. Nanti kan ada lomba, ya kan? Lomba ini untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Bukan untuk bersaing secara error. Bukan. Ada olahraga kan pengen nomor 1 Pak. Loh, olahraga ini nomor 1 tujuannya bahwa kita tuh sudah latihan, tahan nafas segala macam, bisa lari lebih jauh kalau lomba lari. Lebih jauh dan lebih cepat. Gitu. Olahraga, bisnis, dalam hubungan antar saudara itu enggak perlu saling menjatuhkan saudara. Kita betul-betul punya persaingan sehat. Lah rivalitas itu persaingan sengit saudara. Ke arah negatif. Ingin mengungguli, ingin mengalahkan pihak lain. Tujuannya adalah supaya dia menonjol. Alkitab itu, standar Alkitab adalah bahwa kata-kata perlombaan iman dalam metafora perlombaan untuk gambarkan perjalanan iman. Bukan untuk mendorong persaingannya negatif, tapi itu perjalanan iman. Kenapa Alkitab contoh cuplikan tadi waktu saya temukan, lah iki sing bener. Iki perlombaan iman iki sing bener ngene. Tahu kita mampu membantu ya dibantu sehingga kita bisa nempel di kamar kita banyak foto-foto orang yang kita bantu. Pak aku pengen tempel nang gereja, gen aku keren bantu orang banyak. Ya enggak apa-apa, bilang aja sama Bro Noel nanti biar tempel. Khusus buat Anda yang sudah bantu 1 bulan 1. 12 bulan, 12 orang. Anda sudah seperti Yesus Kristus melakukannya. Memilih 12 murid. Anda bantu 12 orang selama setahun. Yang juga katakan yes. Kita terlalu sering bersaing satu dengan yang lainnya. Harusnya bukan saling bersaing tapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Cuplikan tadi itu ada yang enggak lulus tes, ada yang lulus tes. Maka yang lulus tes bantu yang enggak lulus. Makanya melengkapi satu dengan yang lain, diajari. Tadi pagi Brandon barusan cerita apa? Ternyata tutorialku bosnya sudah email saya. Ada kabar gembira saudara, saya tuh bangga. Sudah diterima kerja, ya kan? Kalau Anda itu tidak punya hati untuk neko-neko dengan Tuhan, kalau Tuhan itu sudah berjalan dengan Anda, sepenuh hati Anda mantep melu Yesus, tak beritahu, jalan tertutup aja dibuka sama Tuhan yang juga katakan yes. Kalau Anda sama keluarga orang gegeran, gak ada konflik, saling mendukung dalam doa. Orang negatif thinking, gak saling menjatuhkan. Hidupmu tuh enak, sukses, yang paham katakan yes. Filipi 2 ayat 3 ngomong apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Orang itu kalau mau jahatin orang tuh simpel loh. Anda tanya sama orang yang jelekkan orang lain, kamu jelekkan orang itu sama saya kepentinganmu apa? Supaya kamu dipuji gitu. Supaya kamu tuh merasa lebih baik dibandingkan orang yang kamu jelekkan. Dipikir mas, ini GBI Lamtera, ora jamane negara iki cuma isone jelek-jeleke wong liya, ora jamane ngomong kiri kanannya. Kowe nek nemu wong koyo ngono dilokke ya. Amin saudara. Kalau Anda enggak ngelokke, iki Indonesia mau jadi apa 20 tahun lagi saudara. Ki aku nek ngomong bla-bla iki saudara. Alkitab terjemahan lain mengatakan gini, jangan pernah bertindak dengan motivasi untuk bersaing. Atau dengan kata lain gini, jangan ada persaingan di antara kita. Sebagai seorang anak, Anda terlibat dalam persaingan dengan saudara Anda. Anda bersaing sejak kecil. Itu loh belajar kayak kokomu lu pinter, kayak kowe nilai 5, 4. Kokomu lu pinter, cicikmu lu pinter nilai 8, 9. Anda enggak sadar, Anda menanamkan benih persaingan. Itu loh kenapa kalau Anda sudah tahu sekarang bahwa anak kita itu kalau memang kurang ojo dibandingke. Nek kurang ki diajari, dileskan. Tanya kesulitannya itu apa. Yang paham katakan yes. Ketika kita sudah dewasa, sampai sekarang Anda masih berusaha untuk bersaing.
dengan orang-orang sekitar kita. Ini loh saya ngomong, nggak akan ada barnya. Itulah kenapa doakan saja Cahaya Negeri nanti segera keluar akreditasinya. Saya berdoa bisa A. Tapi saya nggak pun juga nggak ada masalah. Nggak perlu kita dengan segala macam hal kekhawatiran dilebokkan nang ati. Lega ya apa, Saudara? Baca Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 ngomong apa? Di manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Terus baca, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Anda sudah bunuh, sudah iri hati, sampai tujuan enggak? Enggak. Ini perhatikan. Anda mau punya hati yang tidak benar. Anda mau apakan sih orang-orang lain? Anda enggak akan capai tujuan kok. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Orang mencapai tujuan, ngamuk, ngejak gegeran, ngejak berkelahi. Terus dijawab berikutnya, baca yang keras, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Rasul Yakobus mengatakan bahwa penyebab pertama konflik adalah keinginan untuk bersaing. Hawa nafsu yang saling berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Kalau Anda ingin ada kesatuan dan kerjasama, Anda harus meredakan konflik. Saling melengkapi, bukan bersaing untuk menjatuhkan. Yang kedua, kita harus memikirkan apa, Saudara? Keangkuhan, ego, dan pujian yang sia-sia. Konflik itu timbul kalau kita membanggakan diri, membanggakan ego untuk dapat pujian dan sanjungan dari orang lain. Singkirkan. Enggak butuh pujian itu karena Tuhan, selesai. Filipi 2 ayat 3 ngomong apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amsal 13 ayat 10 ngomong apa? Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Penyebab utama konflik penyebab pertamanya adalah keinginan untuk saling bersaing. Tapi ingat, penyebab kedua konflik apa, Saudara? Keangkuhan, kebanggaan diri untuk mendapat pujian yang sia-sia. Ketika kita enggak berusaha membuang ego, menolak untuk mengakui bahwa kita bersalah, akan menumbuhkan pertengkaran. Pertama, pertengkaran kecil, cuman batin. Ya Allah, wong iki kok kebacut ya. Ndak diomongkan batin. Lama-lama bededek jadi prasangka-prasangka. Lama-lama Anda akan keluar pertengkaran. Kalau kita enggak menghilangkan keangkuhan dan kebanggaan diri yang berlebihan, Anda telah menyelesaikan sebagian besar masalah orang di dunia ini, Saudara. Anda dengan menghilangkan ego, masalah dunia ini sebagian besar hilang. Tapi ini Anda terus menganggap ego, terus-terusan diunggul-unggulkan, pengen dianggap hebat, negara ini nggak akan kemana-mana. Yang ketiga, Anda harus berusaha apa? Mengurangi kritikan. Filipi 2 ayat 3 baca yang keras, sebaliknya tanpa mencari kepentingan. Yang ketiga, hendaklah yang sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketika menganggap lebih utama daripada diri kita sendiri, maka Anda menghargai, Anda memperlakukan mereka dengan lebih baik. Itulah kenapa rendah hati itu konsep dan resep yang paling ampuh. Perlakukanlah orang lain lebih baik dari diri Anda. Kerendahan hati itu nganggap yang lain lebih utama. Kalau Anda mikir, kowe rak nang kono, kan pengennya nang ndi to, aku tak manut kowe wae. Wis kowe pengen yang mana terserah. Saya belajar loh, Saudara, tiap hari saya belajar, apalagi kalau pas ada anak. Kita kan benari Sabtu, wah pacaran terus sama istri saya. Dino iki menang di, saya jawabnya apa? Terserah kamu mau kemana. Bebas. Besok pulang kerja mau kemana? Wah saya ndak ada, bebas saya bebas kok. Lah wong aku mbok jak lunga ndi yo tetep ra iso mangan ya to.
Wong aku ono jadwale kabeh ya ora iso sembarangan. Ndak bisa, Anda suguhkan saya jam 10 pagi loh, jawabku jam 10 pagi harusnya minum kopi. Ini terlambat iki Saudara. Ini harusnya saya foto berikan ke dokternya, terlambat pisan. Setiap kali saya khotbah saya terlambat. Kenapa enggak diminum sebelumnya, Pak? Kalau saya minum kopi sebelumnya mencet. Saya takut pas ngomong, waduh, gara-gara kopi diet, saya harus ke BAB, ya buyar KB Saudara. Ini jintani dokter yang di sing lemu kayak kurang BAB ya. Ya saya gara ngomong lah, aku khotbah. Karena aku ngombe kopi diet saat durungi khotbah bahaya. Makanya kalau pagi-pagi ngomong dewe loh Saudara ya, diedit loh ya. Kalau Anda mampu sak ruangan mampu kopi toh Saudara toh. Bar aku khotbah toh janjane kopi dietku Saudara. Saya kasih es krim Pak, wah cuma tak deloki, tak foto, tak buang Saudara. Tak kasihkan kepada yang lain. Monggo Bu, ngono. Lah wong meh 16 kilo, masa tak mangan es krim Anda ya ora mungkin wis meh turun 16 kilo. Gitu aja repot. Sing meh tepuk tangan ki pasti sing berat badannya berlebih. Sabar nak, sabar. Ya. Oke, saya punya satu cerita untuk menutup. Janjane iki 30 menit aku ya bingung. Cerita apa ora ya? Enak ya Saudara? Cerita. Anda tahu enggak? Siapa yang pernah dengar di Alkitab nama Ahitofel? Angkat tangan. Ahitofel. Pernah, hebat. Ahitofel itu siapa Saudara? Bukan teman saya Pak. Yo ngerti bukan teman Anda. Ahitofel itu siapa Saudara? Penasehat Absalom. Anda tahu enggak sebelum jadi penasehat Absalom dia itu penasehatnya siapa? Daud. Ahitofel itu penasehat ulung, bukan cuma penasehat biasa loh. Penasehat ulungnya Daud. Punya hikmat tapi berhati rapuh, Saudara. Orang punya hikmat nek atine rapuh ya percuma. Saya beritahu kesalahan Ahitofel sampai bunuh diri. Orang yang mengandalkan hikmat tapi hatinya rapuh, tidak diproses sama Tuhan, bahaya. Gara-gara apa? Ahitofel pindah dari penasehat Daud jadi pindah ke penasehatnya Absalom. Kenapa kok bisa pindah? Karena sakit hati sama Daud, Saudara. Anda tahu enggak Ahitofel itu siapa? Ahitofel itu kakeknya Batseba, Saudara. Anda tahu Batseba itu siapa? Batseba siapa? Istrinya Daud. Di mana sebelumnya istrinya siapa? Uria. Kakeknya Batseba. Kalau Anda kawin, ngundang enggak kakek Anda? Undang kan? Pasti Ahitofel juga sudah bahagia Batseba menikah dengan Uria. Betul ya? Dia sudah punya banyak planning. Betul ya? Wah, akhirnya menikahlah cucuku Batseba ini kepada Uria. Jika Daud melakukan kesalahan. Jengkel enggak Saudara? Jengkel. Tapi ingat, kesalahan memang ada pada Daud. Jengkel tuh enggak apa-apa. Masalahnya jengkelnya enggak diklarifikasi, enggak diklirkan. Ngantem buri saat Absalom melakukan kudeta kepada Daud. Padahal Ahitofel itu penasehat Raja Daud. Melayani Daud sejak awal pemerintahannya di Hebron. Dan dekat sama Daud bertahun-tahun. Tiba-tiba Ahitofel menentang Raja Daud. Bergabung bersekongkol sama Absalom, anak Raja Daud. Yang merebut tahta raja, Saudara. Tapi suatu hari Tuhan berkehendak lain. Kenapa? Nasihatnya Ahitofel kepada Absalom tidak didengarkan. Kenapa? Tuhan pakai penasehat lain. Di mana penasehat itu sebenarnya teman baiknya Daud, Saudara. Namanya siapa? Masih ingat? Husya, Saudara. Tuhan bisa kirim Husya kepada Absalom. Nasihatnya Ahitofel tidak digubris, yang dipakai adalah penasehatnya Husya. Anda tahu, Absalom karena sudah sepuh,
ya kan, sudah senior, ya kan? Strateginya nggak dipakai, loro ati. Pemikiran Husai, bukan usia, Husai. Pemikiran Husai dipikir lebih baik daripada gagasan Ahitofel. Namanya Husai. Anda baca nanti di 2 Samuel 17 ayat 14. Absalom menilai pemikiran Husai. Husai itu padahal teman baiknya Daud. Lebih baik dibandingkan Ahitofel. Ahitofel merasa dendamnya untuk menghabisi Daud tidak tersalurkan. Strateginya yang diusulkan tidak dipakai sama Absalom, yang dipakai malah strateginya Husai. Akhirnya Ahitofel pulang ke rumah, ya toh, mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Anda baca di 2 Samuel 17 ayat 14. Sebuah akhir yang tragis bagi pejabat senior yang telah mengabdikan diri pada bangsanya. Raja Daud dan semua raja di tempat ini termasuk Anda dan saya itu pasti punya masa yang kelabu. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah Anda menggunakan cara Anda dengan cara-caramu menjatuhkan orang. Karena Anda enggak pernah tahu, jangan-jangan orang yang Anda tuju itu sudah bertobat sama Tuhan seperti Daud bertobat. Saat Anda untuk domplengi musuhnya, Anda dari pihak musuh. Ternyata musuhnya dibuat Tuhan balik, Absalom tetap kalah dan nasihatnya dia tidak dipakai. Anda harus hitung baik-baik, mulai hari ini Anda harus menumbuhkan keserupaan dengan Kristus. Yang keempat, yang terakhir, baca yang keras sama-sama. Keserupaan dengan Kristus. Itulah kenapa hari ini sebelum kita lomba, ingat baik-baik anak-anakku yang tercantik, yang terganteng, ibu-ibu yang luar biasa. Tadi saya lihat kaget ya, ternyata di belakang tuh ya ampun sudah pakai baju luar biasa semuanya. Habis ini Anda lomba apa toh Bu? Habis ini kok lomba caping. Lah ibunya Bu Eri kok nganggo iki capingnya nganggo piye carane? Ya nanti kita melihat sama-sama. Sudah siap untuk berlomba? Amin. Tim pujian maju ke depan, berikan tepuk tangan yang meriah buat semua ibu-ibu dan anak-anak dan bapak-bapak yang habis ini akan lomba. Ingat, Anda harus mengembangkan karakter Kristus. Yesus adalah seorang yang mahir membangun hubungan. Pelacur pun diajak berhubungan baik. Pemungut cukai diajak hubungan baik. Yesus sangat pandai dalam bergaul, saudara. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara bergaul dengan orang lain, bergaul dengan mereka yang sulit-sulit bergaul, Anda bisa belajar melihat kepada Kristus. Yesus pertama kali masuk kepada orang-orang aneh. Yesus tidak suka menuntut hak-haknya, dia diam. Sama kalau Anda ingin berteman dengan orang lain, jangan nuntut apa-apa. Koncoan ya koncoan, enggak usah nuntut macam-macam. Yesus tidak membela haknya Yesus, saudara. Dia rela menyerahkan haknya kepada Bapa. Filipi 2 ayat 7, telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Itulah kenapa jadilah seperti Kristus, setelah berkorban demi kepentingan dan kebutuhan orang lain. Yang ujung katakan, yes. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu kami telah dimerdekakan dari dosa kami, maka kami punya komitmen untuk tidak mau diperhamba oleh dosa. Dan kami punya komitmen Tuhan, segala sesuatu terjadi dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam negara kami Tuhan, kami akan mau menyebarkan kasih Kristus Tuhan. Kami mau membangun komitmen 1 bulan saya membantu 1 orang dalam kehidupan kami. Kami tahu urapanmu itu dilebih-lebihkan bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi kami saja. Urapan kami dipenuhi Tuhan untuk bisa memenuhi kebutuhan kami pribadi dan juga membantu orang lain. Terima kasih kalau sampai hari ini kau berikan kami berlimpah-limpah dan tidak pernah kurang. Bahkan kami kau berikan hikmat terus-menerus Tuhan untuk mengerti artinya Tuhan. Dan sebelum selesai mari kita angkat tangan kanan kita dan kita doa. Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman.
Amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan dulu sebentar, kita akan lihat pengumuman. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman kegiatan dan informasi pelayanan GBI Lamtera untuk sepekan ini. Mari awali hari bersama dalam ibadah doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi on-site di ruang ibadah. Setelah memulai hari dengan kekuatan doa pagi, mari lanjutkan semangat kita di pertengahan minggu dengan suasana pujian dan penyembahan yang mendalam. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam, kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bergabung dalam ibadah pujian dan penyembahan yang penuh dengan kuasa dan kehadiran Tuhan. Worship Prayer Center dilaksanakan secara on-site di ruang ibadah GBI Lamtera, di mana kita bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan penyembahan dalam satu hati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak dapat hadir secara langsung, bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Mari lanjutkan semangat kita di hari Sabtu pagi. Kami mengundang Anda semua untuk menyaksikan program Selamat Pagi Sahabat yang akan menyegarkan hati dan memulai akhir pekan Anda dengan firman Tuhan yang penuh penghiburan. Ibadah Selamat Pagi Sahabat dilakukan secara online pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Jangan lewatkan kesempatan untuk menerima berkat di pagi hari yang baru. Setelah kita meresapi firman Tuhan di program Selamat Pagi Sahabat, kini saatnya bagi kita untuk mempererat persekutuan dalam komunitas muda. Lamtera Youth Community siap menyambut setiap anak muda yang ingin bertumbuh bersama dalam iman dan semangat pelayanan. LWC dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore, on-site di ruang ibadah. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkumpul, berdoa, dan saling menguatkan di dalam Kristus. Setelah kita bersama-sama memperkuat iman dalam Lamtera Youth Community, mari kita beralih ke pelayanan khusus untuk generasi muda kita. Abil dan Teens hadir setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yordan, lantai kedua. Bagi jemaat yang mungkin tidak dapat hadir secara langsung di gereja, kami menyediakan kesempatan untuk beribadah dari rumah. Ibadah online Minggu akan tetap hadir untuk menyapa Anda setiap pukul 7.15 pagi dengan penuh pengajaran dan penyegaran jiwa. Saksikan ibadah kami setiap Minggu pagi melalui kanal YouTube GBI Lamtera dan rasakan berkatnya dimanapun Anda berada. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam ibadah raya. Ibadah pagi dimulai pukul 9 pagi dan ibadah sore dimulai pukul 5 sore. Mari hadir secara on-site di ruang ibadah GBI Lamtera dan rasakan persekutuan yang menguatkan di tengah umatnya. Untuk mendukung perjalanan iman Anda, GBI Lamtera dengan senang hati menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan untuk pemulihan tubuh dan jiwa, baptis selam, permohonan doa, pemberkatan pernikahan, pelayanan penghiburan, serta penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Gereja pada hari Selasa hingga Minggu, pukul 9 pagi hingga 3 sore, atau melalui hotline di 087 832 253 032. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki usaha, kami dari GBI Lamtera dengan senang hati membuka kesempatan untuk bergabung dalam program Bantu UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow akun Instagram kami di gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Dan yang terakhir, tag akun gbi.lamtera.semarang dan gunakan hashtag tagar bersama GBI Lamtera. Mari bersama-sama mendukung usaha lokal dan memberkati sesama. Kami percaya setiap langkah kecil membawa dampak besar. Berikut adalah tambahan pengumuman gereja. Komsel bersama. Rayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan cara yang unik dan seru dalam WBI Lamtera. Jangan lewatkan lomba fashion show pada Kamis 21 Agustus tahun 2025 pukul 5:30 sore di ruang ibadah. Gita Gracia Voice. Bagi jemaat, pria maupun wanita yang rindu melayani lewat pujian, bisa menghubungi Ibu Sindu. Pujian Gita Gracia Voice diadakan sebulan sekali di minggu terakhir dengan latihan setiap selesai ibadah WBI. Saya Pengikut Yesus, chapter 3. Rindu melayani anak-anak di sekolah minggu? Yuk bergabung. Terbuka bagi yang siap mengasihi anak, siap melayani.
Hubungi Ibu Benti untuk info lebih lanjut. Mari terus bertumbuh dalam kasih Kristus, berjalan dalam terangnya, dan menjadi berkat di setiap kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Menantikan lawatan kasih-Nya, ku takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku, atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku. Ribuan pulau dan suku bangsa menantikan lawatan kasih-Mu. Takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku, atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku, bagi bangsaku, bagi Indonesia. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Puji nama Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan yang lebih lagi luar biasa. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah tampil hari ini dengan baju-baju nuansa adat yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Saya menyambut untuk jemaat yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan. Semuanya jemaat yang setia, puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, nanti hari Selasa Anda bisa komsel bersama via online. Jadi Anda tinggal gabung dengan Zoom yang akan dibagikan di grup WA dengan tema doa Nehemia. Dan hari Sabtu seperti biasa, Sabtu depan saya akan sharing pada Anda di Selamat Pagi Sahabat. Saya dapat hikmat dari Tuhan untuk sharing tentang kesempatan, penentang dan kejatuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan minggu depan ibadah pagi akan saya layani, ibadah sore akan dilayani oleh Pak Doni Baskoro. Ibadah pagi saya akan sharing dengan tema nama Tuhan adalah menara yang kuat. Mari kita angkat tangan kanan kita beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anda juga bisa melalui transfer ataupun juga dengan scan QR code. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami mengucap syukur, kami mempersembahkan harta kami Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Jadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sampai hari ini. Kami Kau berkati terus luar biasa. Kami tahu hidup kami punya value buat banyak orang, punya value buat orang lain. Terima kasih Bapak. Dan sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kapaknya Tuhan, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya Tuhan, engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkah kita kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua diberkati Tuhan, dicintai, disembuhkan. Dan habis ini kita akan melakukan banyak hal bersama dengan keluarga-keluarga lain di keluarga besar GBI Lampere Tengah Raya. Katakan dengan iman, amin. Kita tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Selamat menikmati Family Fun Day pada hari ini. Biarlah berbahagialah orang-orang yang terus tiap hari hidupnya merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Anda akan disebut sebagai orang yang berbahagia. God bless you all. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin. Ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan. Yes. Bersama kita. Amin. Di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Asik. Ya perlindungan. Yes,